hati dan pikiran kita. Nah, baik, kita mau memulai ibadah kita dengan bernyanyi Aku Bersuka Cita. Masih semangat nggak ya? Oh, tentu dong, Kak. Kakak ini semangat nggak? Kakak Lina semangat. Nah, kakak di sini semangat. Adik-adik di rumah harus lebih semangat. Nah, untuk itu Kak Eta mengajak lagi kita untuk bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan begitu juga yang nantinya Kak Paulina yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Berikan kami selalu kehikmatan Bapa, di dalam nama Yesus kami selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Paulina, namun sebelumnya kita bernyanyi baca kitab suci. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Gimana? Adik-adik sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Allah Bapa kami yang ada di surga, di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kami waktu lagi untuk beribadah, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami kakak-kakak layan yang ada di rumah yang kudus ini, yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Begitupun juga anak layan kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak.
Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab, "Seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pagi adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Semoga adik-adik sehat dan bersukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih semangat kan? Iya adik-adik, masih tetap semangat sekalipun kita masih ibadah di rumah. Ya adik-adik, kenapa kita masih ibadah di rumah adik-adik? Karena corona masih ada. Nanti kalau corona sudah tidak ada, baru kita ibadah di gereja. Jadi adik-adik harus sabar dulu, tetap semangat untuk ibadah di rumah. Nah, tadi kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi, bahkan kita sudah membaca Alkitab yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 yang menceritakan tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur adik-adik. Pada suatu hari ada seorang pemilik kebun anggur sedang mencari para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Ia berjalan-jalan keliling, lalu dia berjumpa dengan beberapa orang yang sementara mencari pekerjaan. Mereka berbincang-bincang.
Lalu mereka sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Setelah mereka sepakat tentang upah harian, mereka pun mulai bekerja di kebun anggur itu di hari yang sama dalam 4 waktu yang berbeda, yaitu ada yang masuk jam 9 pagi, ada yang masuk jam 12 siang, ada yang masuk jam 3 sore, dan yang terakhir masuk jam 5 sore adik-adik. Setelah mereka bekerja seharian penuh, mereka lalu bubar. Ketika tiba waktunya pembagian gaji pada malam hari, mereka menerima upah atau gaji dari asisten pemilik kebun anggur. Nah, adik-adik, pembagian upah dimulai dari mereka yang masuk sore, masuk jam 5. Lalu kemudian mereka yang masuk jam 3 sore, lalu disusul dengan mereka yang masuk jam 12, dan yang terakhir mereka masuk di jam 9 pagi. Mereka mendapat upah yang sama, termasuk mereka yang terdahulu adik-adik. Para pekerja yang mulai pagi bekerja sejak awal pagi pun bersungut-sungut karena mereka tidak memperoleh gaji yang lebih besar, tetapi dibayar dengan upah yang sama. Para pekerja terdahulu protes kepada pemilik kebun anggur. Mereka merasa pekerjaan mereka lebih baik dari yang lain, sehingga para pekerja yang lain tidak pantas menerima upah yang sama dengan mereka. Nah, itulah sebabnya adik-adik, pemilik kebun anggur tidak suka dengan kesombongan dan iri hati mereka. Dari cerita ini, Tuhan ingin kita belajar bahwa Tuhan mau bermurah hati kepada semua orang, bukan hanya kepada pekerja yang sudah teruji kemampuannya, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tuhan mau bermurah hati kepada adik-adik yang sudah berprestasi, tetapi juga kepada adik-adik yang bangkit dari rasa malas untuk berprestasi adik-adik. Kalau ada teman yang mendapat nilai yang tinggi di kelas, adik-adik tidak boleh iri hati. Justru kita harus semangat juga untuk lebih giat belajar. Demikian juga adik-adik yang mendapat nilai yang tinggi di kelas harus tetap rendah hati, karena kepandaian dan kemampuan yang adik-adik punya semua adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang bermurah hati, memberi akal dan hikmat untuk terus belajar dan mengejar cita-cita adik-adik semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Amin. Wah adik-adik, firman Tuhan tadi ceritanya bagus sekali ya. Kak Poni, apa sih tadi ceritanya firman Tuhan yang disampaikan Kak Paulina? Adik-adik, tadi Kak Paulina itu bercerita bahwa Tuhan yang punya kebun anggur ini diumpamakan seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan pekerja-pekerja upahannya adalah kita ini ya kan, dimana kita sebagai pekerja, kita itu harus menerima apa yang sudah diberikan Tuhan dengan rasa syukur. Selalu bermurah hati ya Kak ya. Nah, dan tidak boleh sombong, karena yang kita punya ini dapatnya dari siapa ya Kak? Dari Tuhan. Kita tidak boleh iri, satu dapat banyak, kita dapat sedikit, bersungut-sungut, tidak boleh ya kan? Nah, jadi kita tidak boleh bersungut-sungut ya. Nah, daripada itu kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi Terang Matahari.
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa bagi gereja dan pelayanannya. Berkati gereja-gereja yang di muka bumi ini, khusus GPIB Efata Guntung Payung. Berkati Pendeta Joseph Batesraku dalam pelayanannya bersama para majelisnya. Berkati juga Nampelkat dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini, henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami berdoa ya Tuhan, buat adik-adik klien kami, yang kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Satu pekan yang telah mereka lalui ya Tuhan, mereka menghadapi ujian tengah semester, semua itu karena kebaikan anugerah Tuhan, mereka boleh dapat melaluinya. Hingga biarlah di dalam masa-masa pembelajaran mereka dari rumah ini senantiasa Tuhan berkati, hikmat kepintaran akal budi pun senantiasa Tuhan anugerahkan bagi adik-adik klien kami. Begitu juga untuk orang tua mereka, kiranya Tuhan juga memberkati agar orang tua mereka senantiasa dapat membimbing untuk kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami kakak layan terus dimampukan untuk melayani Engkau ya Tuhan, meskipun di dalam saat-saat pandemi seperti saat ini. Kami yakin percaya oleh murahan-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau yang akan bimbing menyertai kehidupan kami di masa-masa pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih di pekan yang akan kami hadapi, biarlah Tuhan yang senantiasa pimpin menyertai seluruh hidup kami. Terpuji Engkau selalu Tuhan Yesus, mana kami akan sempurnakan doa ini di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita ini dengan melalui doa syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan sebagian daripada apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik
adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya, ya Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami anak-anakmu datang kepadamu mengucap sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu. Berkati kami semua ya Allah akan segala aktivitas kami di sepanjang 1 minggu ke depannya yang akan kami jalani. Dan biarlah minggu depan Bapa boleh kami melaksanakan ibadah sekolah minggu seperti pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.